Hai Pesona Inspira, saatnya kita mendengarkan dialog interaktif suara disabilitas. Hanya di 92,1 FM, Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang jelang sore, Pesona Inspira kembali 92,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu hadir lagi. Dan kali ini mungkin ada yang udah kangen juga sama suara disabilitas. Kembali saya Mita Rosana hadir di Suara Disabilitas karena episode kali ini kira-kira mau bahas apa gitu ya. Penasaran kita ada siapa sih narasumbernya? Yang pasti kali ini kita akan membahas tentang menemani anak berkebutuhan khusus dengan setulus hati. Ini harus setulus hati, sepenuh hati, nggak bisa setengah-setengah ya Pesona Inspira ya. Dan Pesona Inspira nanti boleh gabung di 0823 2383 9996. Dan di studio Radio Pesona sudah hadir narasumber kita. Ini kepala sekolah dari pendidikan anak usia dini atau PAUD Mutiara Pertiwi. Ada Ibu Aya Sofiatun. Halo Ibu. Hai, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah luar biasa. Luar biasa ya. Mungkin boleh nih berkenalan dulu dengan pendengar Radio Pesona atau biasa kita sapa dengan Pesona Inspira, silahkan. Iya, halo teman-teman semuanya. Perkenalkan saya Aya Sofiatun, tidak biasa dipanggil Bu Aya ya. Lebih banyak dipanggil Bunda Aya. Saya kebetulan mendidik di Pos PAUD Mutiara Pertiwi, Suren Gede, Kretek. Dan alhamdulillah sudah bersama anak-anak usia dini kurang lebih sekitar 12 tahun. Iya. Luar biasa, 12 tahun bersama dengan anak-anak usia dini ya. Oke, Bu Aya nanti takutnya jadi yang suka ngegombal ya Bu ya. Bukan jangan Bu Aya. Iya, Bunda Aya Sofiatun ini selaku kepala sekolah di PAUD Mutiara Pertiwi ini. Kalau kita ngomongin tentang menemani anak berkebutuhan khusus dengan setulus hati nih ya. Selama 12 tahun ini Bu, apakah ada yang berkebutuhan khusus dan mungkin berapa lama juga gitu Bu? Iya, siap. Hampir setiap tahun ya Mbak ya, kalau berkebutuhan khusus itu selalu ada. Entah itu disadari oleh orang tua ataupun tidak disadari orang tua, ini yang jadi keluh kesahnya itu sebenarnya di sini. Karena kebanyakan itu anak yang masuk itu orang tua belum sadar nanti setelah SD ataupun SMA gitu. Kalau dari dulu itu paling lama itu untuk tahun ajaran kita mulai 2019 waktu Covid itu sampai dengan sekarang, bahkan anaknya sudah usia 9 tahun Mbak. Nah itu paling lama, kalau lainnya paling 1 tahun 2 tahun di PAUD, kemudian kami rekomendasikan ke dinas kesehatan, kemudian nanti biasanya mereka mengikuti alur di dinas kesehatan sendiri gitu. Iya baik, jadi memang ada alur-alurnya gitu ya Bu ya. Nah ini kan Bunda Aya nih selaku kepala sekolah di PAUD Mutiara Pertiwi ini juga ikut berkecimpung langsung, bersentuhan langsung dengan anak-anak berkebutuhan khusus ya Bu ya. Iya benar sekali. Ya ini mungkin bagaimana dengan bagaimana ya kayak setulus hati gitu kan. Ini sesuai dengan tema kita gitu, menemani berkebutuhan setulus hati itu kira-kira nih yang setulus hati yang seperti apa sih Bun? Oke, setiap kali dengar anak berkebutuhan khusus itu saya ikut merinding gitu Mbak. Jadi kan tidak semua orang bisa menerima anak berkebutuhan khusus. Benar kan Mbak Gak? Di sekitar kita itu kan sebenarnya banyak. Apalagi seringkali itu sebenarnya powernya itu di orang tuanya. Saat orang tua itu lemah, kadang-kadang biasanya kalau di sekolah gitu ada beberapa wali murid yang tidak menyukai gitu, tidak berkenan dengan adanya anak berkebutuhan khusus. Saat orang tua itu secara pribadi kemudian dia drop, kemudian tidak memasukkan anak, kemudian memilih saya keluar aja deh dari PAUD soalnya kasihan anak saya gitu, itu biasanya ngedropnya di situ. Kalau kita bicara setulus hati itu ya bagaimana kita itu ikhlas Mbak, ikhlas menerima keadaan, kan mereka tidak meminta untuk berkebutuhan khusus ya. Dan orang itu juga namanya orang umum itu juga mereka tidak tahu, tidak menyadari kalau itu adalah ciptaan Allah yang memang kita harus mau tidak mau harus menerima dan harus disuarakan Mbak. Karena kalau kita tidak menyuarakan, tentunya orang akan berkebutuhan khusus, itulah sekolahnya di sana aja. Padahal kan tidak semua orang memiliki kemampuan ya. Khususnya kalau di desa saya sendiri itu kan yang berkebutuhan khusus itu kebanyakan
orang yang tidak mampu saat mereka harus menyekolahkan di tempat khususnya kalau di sini kan Don Bosco ya Mbak ya. Ada SLB. Iya, gitu ya. SLB, Don Bosco itu kan butuh biaya transportasi dan lain-lain. Itu yang sering dikeluhkan. Kadang ya kalau kita bicara ikhlas, bagaimana caranya kita mengelola sekolah biar semuanya itu bersatu. Kita memperjuangkan anak berkebutuhan khusus agar bisa sekolah normal seperti anak-anak yang lainnya, begitu. Iya, jadi memang keterbatasan ekonomi mungkin ini juga menjadi faktor nih kenapa pengen sekolah tapi susah juga gitu. Akhirnya mungkin di sekolah terdekat dan bagaimana gurunya bisa menerima dan juga teman-teman sebayanya bisa menerima gitu ya. Nah Bun, ini untuk pendidikan inklusi ini apakah nih dari PAUD ini sudah harus ada nih pendidikan inklusi? Mungkin kan sekarang ada jenjang SD, SMP, SMA nih gitu kan pendidikan inklusi. Apakah di taraf PAUD dan TK ini juga sebenarnya mereka juga punya hak yang sama juga untuk sekolah dan belajar gitu Bun? Iya betul sekali. Jadi yang namanya kalau kita itu kan namanya pos PAUD holistik integratif Mbak. Kalau yang namanya holistik integratif itu pasti inklusif. Nah mau tidak mau, siap tidak siap kita harus menerima anak-anak ABK itu. Dari jenjang memang dari jenjang TK PAUD itu ya, PAUD itu kan ada KB ada TK itu memang harus sudah menerima. Apalagi kalau kita bicara yang paling terkenal lah autis gitu aja. Autis itu kan harus dideteksi sekitar 1,8 bulan Mbak. Itu sudah harus bisa terdeteksi. Kalau kita nanti terlambat deteksinya nanti tidak bisa sembuh, padahal di usia sebelum akil itu kalau autis itu 80% bisa sembuh Mbak. Maksudnya bisa berkurang gitu, kalau sembuh tidak ya, tapi bisa berkurang. Nah maka dari itu harusnya mulai usia dini itu harus ada screening awal. Jadi orang tua dan masyarakat itu harus bergotong royong bersama-sama bagaimana agar anak-anak ini terpenuhi kebutuhan pendidikannya gitu. Nah, sementara dari sekolah sendiri Bu, apakah untuk mendeteksi mereka ABK atau tidak itu bagaimana Bu dari screening awalnya? Iya, jadi kalau alurnya itu kita kan sekarang sudah bergabung dengan yang namanya PSLC Mbak. Apa itu Bu? PSL itu penawar. Jadi itu semacam wadah nanti kita bisa untuk melakukan terapis, kemudian melakukan screening itu sudah resmi gitu, legal gitu. Tapi sebelumnya itu kita hanya mengajukan. Jadi sebenarnya masuk nih kita lihat kan ada ciri-ciri ya. Kita kan pertamanya karena memang tidak ada fasilitasi dari pemerintah ya. Jadi kita belajar dulu dari YouTube, dari internet lah biasa. Dulunya kita lihat kalau anak yang berkebutuhan khusus ciri-cirinya seperti apa. Kita buat mappingnya, kemudian kita cek dulu. Bu, kayaknya itu anaknya ada gangguan seperti ini. Kemudian kita antar Mbak. Kita antar ke puskesmas, kita antar ke PKU, ke RSU itu kita antar, bahkan pakai dananya juga dana dari sekolah, kadang juga dana pribadi. Nah kita antar, kita beri makan, PMT-nya juga khusus seperti itu untuk awal-awalnya. Nah ini untuk mengidentifikasi yang awalnya ini apakah dari awal pendaftaran atau mungkin ada yang sudah mendaftar kemudian baru seiring berjalannya waktu ketahuan ternyata dia autis atau mungkin ada kebutuhan khusus lainnya gitu? Oh iya, sebagian besar itu dari pendaftaran Mbak. Jadi pendaftaran orang tua belum tahu. Kalau saya ya Mbak, pengalaman pribadi saya kan juga ngajar di MTS dan juga MA. Nah itu kebanyakan orang tua itu nggak tahu kalau anaknya itu berkebutuhan khusus. Itu belajarnya loh kurang bisa menerima pembelajaran. Itu ketahuan waktu MTS atau MA. Tidak bisa nulis, tidak bisa membaca ataupun lamban ya Mbak. Itu kan termasuk kebutuhan khusus. Nah kalau anak-anak yang di PAUD itu yang mendaftar di tempat saya itu sebagian besar ya ada yang sudah tahu tapi belum mendaftarkan atau belum ngecek. Dia hanya anak saya kok udah 12 bulan belum bisa ngomong apapun ya gitu. Atau anak saya kok kayaknya larinya mundar-mandir kayak beda dengan anak yang lain ya. Kadang-kadang mereka tanya dengan kami dan kami hanya memberikan perspektif kalau dari sekolah itu seperti ini. Kemudian untuk pemeriksaannya ya tetap di PKU ataupun di puskesmas gitu. Tapi untuk per tahun ini karena kita sudah gabung dengan PSLC, nah itu kita sekarang sudah bisa melakukan terapis dan screening sendiri gitu Pak. Nanti kalau ada lebih lanjutnya biasanya kita rujuk ke PKU ataupun ke RSI gitu. Jadi sudah ada yang membantu gitu ya? Iya betul sekali. Jadi kan tambah mantep gitu Mbak, karena kita kan juga ya pastinya. Iya begitu. Nah Bunda Aya sendiri nih di PAUD Mutiara ini ada berapa guru di sana? Alhamdulillah ada 10 guru.
10 guru. Iya, 10 guru. Siswanya ada berapa? Kalau untuk yang tahun kemarin kita 67 Mbak, 67 siswa. Kalau tahun ini pendaftarnya baru 53. Kemungkinan dia masih bertambah karena ini masih masuk gelombang 3 kita. Ya. Oke, nah dari 67 nih yang kemarin nih yang berkebutuhan khusus ada berapa orang? Ada 4 orang. Iya. Keempat orang ini dengan kebutuhan khusus yang sama atau berbeda-beda? Berbeda-beda Mbak. Jadi yang 2 anak itu speech delay, kemudian yang 1 anak ADHD, yang 1 lagi autis gitu. Karena kan beda ya autis sama ADHD, cuman kadang orang tua juga nggak mudeng itu yang autis yang kayak apa, ADHD kayak apa gitu. Untuk penanganannya sendiri seperti apa nih Bun? Mungkin bisa sedikit diceritakan nih. Oke, jadi gini Bun, saat kita masuk kan orang tua belum tahu nih, ternyata inklusif itu anak-anak kita dicampur nih sama anak-anak ABK gitu kan. Nah itu pertama kita ngambil hatinya orang tua dulu Bun. Orang tua yang tidak berkebutuhan khusus itu benar-benar itu kadang kalau suara-suara kadang kalau jangan deket-deket gitu kan, kita ikut kayak nengas ya. Nah itu pertama itu yang diambil hatinya adalah orang tua wali murid yang tidak berkebutuhan khusus. Kemudian kita menguatkan juga yang berkebutuhan khusus harus menerima memang anaknya seperti ini. Nanti otomatis awal-awal pasti orang tua yang lain pasti ada seperti ini Bun gitu. Biasanya kita kuatkan dulu di situ. Nah setelah itu kan ada screening ya Bu. Kalau screening kita kan nggak bisa ini ADHD, ini autis, atau ini hiperaktif dan lain-lain, itu kan kita nggak bisa. Jadi kita buat rekom dari sekolah untuk mengadakan pemeriksaan di PKU dan lain-lain gitu. Nanti keluar rekomnya, kemudian kita mengikuti instruksi aja. Kita biasanya juga komunikasi nih sama Mas Ipung yang di dinas. Mas Ipung di sini ada anak seperti ini, minta rekomnya dong Mas Ipung gitu. Nanti biasanya dikasih rekom untuk pemeriksaan di RSU atau di PKU gitu. Iya, ini Mas Ipung ini di ULD membantu juga gitu ya. Iya, tetap ULD ya. Ya, jadi memang harus mengambil hati para orang tua dulu agar ini mau menerima keberadaan teman-teman yang berkebutuhan khusus begitu. Nah, kalau anak-anak sendiri apakah bisa membaur dengan teman-teman yang berkebutuhan khusus ini? Kalau pertama sama Mbak, takut, apalagi sama anak-anak yang autis atau ADHD ya. Kan kadang kan mereka mau mukul yang lainnya atau lari-lari kan kadang kayak menakutkan gitu ya. Pertama nangis Mbak, tapi kita pelan-pelan. Jadi keberagaman itu memang harus dikenalkan sejak usia dini. Jadi kita biasa mengasah empati anak gitu. Jadi lama-lama ya biasa jadi tahu yang itu berarti anak gini ya Bun. Jadi kita harus sayang sama dia ya Bun. Dia kan juga ciptaan Allah ya Bun gitu. Jadi pertama empati yang kita asah ke anak itu justru itu. Ya, jadi ini terharu juga gitu ya bagaimana anak-anak bisa menerima juga pada akhirnya gitu. Nah, untuk keempat siswa ini di kelas yang berbeda-beda pasti ya, Bunda? Iya, jadi kita punya kelas khusus, itu namanya kelas cerdas istimewa. Tapi ada kalanya dia juga anak-anak ini dimasukkan di kelas-kelas regulernya, Mbak. Jadi tidak selalu setiap hari dia berbaur dengan anak-anak yang lain. Jadi kalau memang sudah kan ada nih yang lari-lari terus, itu kan kalau dicampur sama anak-anak yang lain takutnya juga mengganggu orang tua juga nanti gimana gitu ya Mbak. Jadi kalau anaknya sudah santai, sudah bisa dikendalikan, baru kita masukkan ke kelas-kelas reguler. Kita kan ada kelas regulernya ada 3, HI-nya ada 1, kemudian yang kelas khususnya ada 1. Nah itu nanti kita pisah-pisahkan sendiri-sendiri gitu. Ya, nah tadi juga ada yang anak speech delay-nya nih agak terlambat nih berbicara gitu ya. Setelah sekolah kemudian bersosialisasi dengan teman-teman yang lain, apakah membantu perkembangan si anak ini nih, Bu? Tentu Mbak. Nah ini makanya orang tua itu wajib menyekolahkan sejak dini. Ini alhamdulillah Mbak, jadi tetap ada perkembangan. Kita kan juga itu ya, terus sudah sampai mana nih terapinya sudah sampai mana Bun? Udah bisa apa? Kan ada terapi pagi itu ada namanya literasi ya Mbak. Iya. Nah literasi pagi itu selalu saya itu canangkan ke guru-guru, literasi pagi itu wajib, apalagi untuk anak-anak speech delay. Jadi kita lihat perkembangan dari 0 seperti apa, kemudian sekarang seperti apa. Itu kita beri buku penghubung namanya. Jadi penghubung antara sekolah dengan orang tua, di rumah seperti apa, di sekolah seperti apa, nanti hasil dari terapi seperti apa. Tentu ada kemajuan Mbak, beda lah dari dia yang sekolah dan tidak sekolah. Apalagi kan kalau anak-anak speech delay itu sebenarnya butuh sekali sosialisasi dengan berbaur dengan teman-teman yang lain, biar
kebendaharaan katanya itu lebih banyak gitu ya. Ya. Nah ini anak-anak juga, yang namanya anak-anak pasti aktif banget gitu ya. Tidak yang berkebutuhan khusus saja mungkin sudah kewalahan. Nah ini ketambahan yang teman-teman berkebutuhan khusus ini dengan mungkin aktifnya juga kadang luar biasa gitu ya. Nah itu seperti apa nih dari para guru sendiri menyikapi hal-hal seperti ini? Namanya saja guru PAUD ya Mbak, udah siap mental dulu. Kesabarannya itu ya seluas samudra, tidak ada apa ya, tidak ada batasannya. Kita sudah tahu untuk itu kan. Kalau dari satu kelas itu kita ada 2 guru. Jadi ada guru inti, ada guru pendamping. Nah, ini guru pendamping itu salah satu fungsinya adalah menenangkan anak-anak. Nah, alhamdulillah sampai hari ini, sampai dengan saat ini ya masih kondusif aja. Ramenya anak yang seperti itu, yang sampai kewalahan, yang sampai lari-lari ya hiperaktif sudah biasa saja. Bahkan yang sering menghilang itu yang bikin deg-degan kan kadang anak-anak yang autis atau ADHD itu menghilang Mbak. Kita kan waduh beban kalau hilang itu yang paling kita kadang takutnya hilangnya nggak ketemu kan jadi tanggung jawab sekolah gitu ya. Kadang lari sendiri entah kemana gitu. Tapi kalau sampai saat ini sih kita masih fine-fine aja. Yang paling bikin deg-degan itu kalau menghilang gitu aja. Menghilang dalam radar. Ternyata dia sembunyi di sekolah sebelah gitu. Aktifnya gitu ya. Iya betul. Oke. Kalau misalnya kita didampingi guru terus jadi kurang sosialisasi juga, makanya memang dibiarkan untuk bermain bersama teman-teman yang lain. Nah kalau dari guru-guru sendiri ini apakah ada mungkin pelatihan khusus untuk setulus hati menemani anak-anak yang berkebutuhan khusus ini, atau memang yang namanya basicnya guru PAUD ini memang sabar, telaten gitu nih Bun? Tentu ada Mbak, ini apalagi yang itu yang tambahan PSL sih. Jadi saya pertama kan daftar, ada berbiaya juga ya Mbak ya. Kita nanti ada pelatihan khusus, kemudian biasa kita belajar sebaya. Nanti saya membagi ke teman-teman. Yang baru saya latih itu baru 2 orang. Jadi masih yang latihan khusus dari PSLC itu baru 2 orang. Nah itu itikat kami agar kita itu kalau mau ngajar anak-anak berkebutuhan khusus itu tidak ngasal gitu. Memang itu itikat dari visi misinya PP Mutiara Pertiwi, karena sudah inklusif ya, bagaimana caranya kita memberikan yang terbaik. Salah satunya itu ada pelatihan. Kemudian saat ini mau tahun ajaran baru gitu ya. Ini kita ada bedah kurikulum bersama-sama. Jadi apa yang harus dan tidak harus, apa yang harus diajarkan, terus nanti bagaimana selama 1 tahun itu sudah kita bedah. Kemudian kebetulan kemarin itu 1 minggu kemarin sebelum kita liburan sudah bedah kurikulum dulu gitu. Jadi besok tahun ajaran baru udah siap begitu ya. Ready. Nah kalau untuk kendala lainnya dari para guru-guru nih, selain mungkin nih harus bisa meyakinkan orang tua yang lain gitu, ada kendala-kendala lainnya begitu nggak sih? Tentu saja Mbak. Kadang itu kembali lagi, tidak semua orang mau menerima. Kadang memilih, udah masuk itu udah submit ke PAUD kita karena ada anak ABK, maaf ya Bun, saya nggak mau ini karena ada anak ABK. Atau saat kita lebih dekat ke anak-anak ABK, kadang mereka kira kita pilih kasih gitu. Kadang ada orang tua yang seperti itu juga. Ataupun juga gini, saat kita itu kan PMT-nya beda ya Bu ya. Nah itu kadang bikin sulit antara anak ABK sama anak-anak yang tidak ABK, itu kan makanannya beda. Kita kan ada PMT itu dari BOP, kita menganggarkan PMT. Nah itu kadang beda juga, kadang bikin namanya juga anak-anak mau yang itu aja. Nah itu kadang sering kayak gitu. Kemudian permasalahan lain paling kalau berhubungan dengan ABK ya paling cara kita Mbak, kan tidak semua tahu. Kayak kita pas pertama kali kita menggunakan sikat sensori itu kan tidak semua menerima, padahal itu memang buat terapi, tapi tidak semua menerima. Kadang juga jadi loh, kok ngajarnya cuman main-main, kok cuman disikat-sikat seharian gitu, kayak gitu. Itu untuk teman-teman yang lainnya. Nah kalau proses pembelajaran dalam pendidikan inklusif sendiri seperti apa nih Bun? Kalau prosesnya, kalau yang inklusif sebenarnya kan kita membaurkan antara anak yang tidak berkebutuhan khusus dengan anak yang berkebutuhan khusus. Cuman dalam prosesnya ya itu tetap bertahap. Jadi dikelaskan dulu anak-anak yang berkebutuhan khusus. Kita kita estimasi dulu nih anaknya ini sudah siap untuk masuk ke yang reguler atau belum gitu. Kemudian gurunya juga khusus. Jadi guru-guru yang mengajar di kelas ABK ini walaupun inklusif ya, tapi memang ada kelasnya tersendiri. Itu memang yang harus sudah memahami tentang terapis ABK itu, kayak gitu.
Iya, nah tadi kita sudah ngobrol-ngobrol bersama dengan Bunda Aya. Silahkan yang mungkin pengen gabung, silahkan langsung WA aja di 0823 2383 9996. Pastinya kita masih bakal ngobrol sampai jam 4 sore nanti. Masih ada waktu Pesona Inspira buat yang mau gabung. Tapi kita akan kembali setelah jeda berikut ini, jadi tetap di Suara Disabilitas. Suara Disabilitas. Suarakan inklusivitas tanpa batas. Aku kamu tanpa sekat, tanpa batas. Kembali lagi di 92,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu. Masih bersama Bunda Aya. Ini kepala sekolah dari PAUD Mutiara Pertiwi, Kertek, Wonosobo ya. Nah ini sudah ada yang gabung, beberapa penanya yang mungkin juga pengen menyapa Bunda Aya ya. Ini yang pertama ada Ibu Ida, selamat sore. Saya pengen tanya ke Bunda Aya, menarik sekali perbincangan sore hari ini. Pengen tanya nih, kalau PAUD-nya sudah di PAUD inklusi seperti itu, kemudian nanti di jenjang berikutnya ini apakah dibantu untuk pendampingan pendaftaran dan lain sebagainya? Nah ini silahkan Bunda Aya dijawab. Oke, terima kasih Bunda Ida ya. Bunda Ida, alhamdulillahirrabbilalamin, untuk anak-anak yang berkebutuhan di sekolah kami itu kami mengadakan pendampingan sampai dia mendapatkan sekolah. Contohnya itu tadi yang Mas Faisal ya, walaupun sampai dengan detik ini belum ada sekolah yang menerima, tapi kami tetap mengadakan pendampingan sampai ketemu sekolahnya yang cocok dan pas gitu. Untuk anaknya sendiri, walaupun kemarin sudah ikut perpisahan, itu tetap ada kelas khususnya, dia tetap masuk di kelas kami sebelum mendapatkan sekolah gitu. Kami juga nanti berkoordinasi dengan dinas ya, sama Mas Ipung gitu, untuk mendapatkan sekolah yang terbaik untuk anak ABK. Jadi ini pasti dibantu untuk pendampingan sampai mendapatkan sekolah. Iya betul. Nah, rekomendasinya juga kami bantu. Nanti rekomendasinya juga dari dinas kita bantu. Nah akan ada rekomendasi juga. Biasanya kan kalau yang berkebutuhan khusus atau disabilitas ini ada jalur afirmasi gitu nggak sih Bun? Iya ada jalur afirmasi. Kebanyakan itu tidak menerima karena mereka belum siap. Belum siap gurunya, sekolahnya yang belum siap gitu. Kalau mau menerima mungkin sebenarnya ingin menerima tapi takutnya satu nanti tidak bisa Iya nggak bisa mengikuti gitu karena belum siap gurunya dan juga fasilitasnya gitu. Nah, jadi Bu Ida jangan khawatir ya, ini bakal didampingi sampai nanti anaknya mendapatkan sekolah di jenjang berikutnya. Betul. Tapi saya penasaran sama ceritanya Faisal nih, mungkin boleh diceritakan nih. Iya. Ini salah satu siswa di PAUD Mutiara Pertiwi ini boleh diceritain, silakan. Boleh. Ini Faisal itu saya selalu Faisal anak yang hebat. Iya gitu ya biasanya ya. Iya, dia itu sebenarnya pinter sekali loh. Mungkin kalau dia kan stigma masyarakat itu penting banget ya Mbak ya. Sekali lagi kalau ada ABK, stigma positif itu penting sekali. Jadi kalau kita bilang dia negatif nanti jadinya juga negatif. Tapi kalau masyarakat merangkul itu lebih baik lagi. Nah, ini anak yang namanya anak Faisal itu sebenarnya cerdas Mbak. Dia itu sukanya menggambar dan mewarnai. Tapi hati-hati juga nih saat kita berhadapan dengan anak autis atau ADHD, mewarnai kok tidak pas sesuai keinginannya, dia bisa jadi tantrum. Tantrumnya itu bisa hebat sekali Mbak. Jadi kalau si Faisal itu memang kan saya cek dia arahnya itu sukanya menggambar dan mewarnai. Makanya kalau di kelas yang tak dilibatkan yang saya sodorkan ke anak itu selalu pewarna, kertas kosong, alat tulis, itu nomor 1 karena dia memang suka mewarnai. Karena pernah sewaktu-waktu tak kasih puzzle Mbak, namanya juga puzzle di sekolah ya, hilang 1 itu hampir selesai jadi tantrum karena hilang 1. Karena gak ketemu ya. Iya, karena gak ketemu itu kan yang memakai kan banyak anak ya. Nah itu hati-hati saat seperti itu. Kemudian kalau Mas Faisal itu dia itu nangkep banget semuanya, cuman dia memang sering humbling ya Mbak ya, gitu kadang kayak gitu, karena terus suaranya juga agak masih kurang jelas. Jadi kadang yang tahu ya saya sebagai guru pendamping khusus ya, kebetulan kalau anak ABK kan langsung di tangan saya sebagai kepala sekolah juga sebagai penanggung jawab ABK karena saya yang sudah ikut pelatihannya itu gitu. Jadi memang di bawah naungan saya, jadi itu dekat sekali dengan saya. Nah anak Faisal itu pinter Mbak sebenarnya Mbak. Mungkin kalau orang tuanya tetap semangat, orang tuanya semangat sekali memang. Walaupun kadang orang tua yang lain itu kadang ada nggak sukanya ya, namanya juga manusia, tapi dia semangat sekali. Cuman di akhir-akhir ini mungkin karena kesibukan ada beberapa hari dia tidak berangkat gitu.
Nah kalau anak Faisal itu dia suruh menggambar apapun dia bisa. Itu satu. Kemudian ditanya itu sudah responsif, beda dengan yang dulu itu. Kalau ditanya tentang A dia jawab. Nah, artinya dulu yang katanya ADHD autis, kemarin pemeriksaan terakhir jadi ADHD gitu yang di di RSU, Mbak. Kemudian dulunya dia itu sering hilang, Mbak. Jadi kan namanya saja anak autis itu dia katanya hidup dengan imajinasinya. Kadang dia merasa mungkin mempunyai teman yang lain yang kita tidak tahu. Kalau orang desa dikira dia kena kesambut gitu ya, Mbak. Padahal punya itu indera keenam iya gitu punya ya. indera keenam juga. Dia cerdas sekali. Jadi sering menghilang. Kadang ke kali itu loh, kali yang besar itu sendiri, tapi dia bisa pulang sendiri, Mbak. Jadi bagusnya itu dia pulang sendiri walaupun dicari kemana-mana nggak ketemu-temu dan sering, tapi akhir-akhir ini sudah enggak. Jadi usianya kan sekarang udah hampir 9 ya, 9 tahun dia sudah mulai fokus walaupun ya masih kadang tantrum. Kalau tidak sesuai dengan harapannya dia tantrum, Mbak. Jadi memang orang tua itu harus super sabar sekali, apalagi gurunya juga harus super sabar sekali, apalagi teman-teman yang ada di sekitarnya gitu. Perkembangannya Faisal dari awal masuk sampai hari ini nih luar biasa ya. Luar Dari biasa. yang akhirnya bisa bicara, bisa menjawab, bisa responsif begitu. Tapi kalau misalnya ini mewarnai nih tadi tantrum, nah kalau misalnya dia mewarnai sendiri atau mungkin melihat warna di gambar temen juga ikut tantrum juga nggak nih? Nah ini juga perlu hati-hati, Mbak. Kan beda ya, ada Penasaran yang juga gitu. kan ada yang berat, sedang dan ringan ya, Mbak. Kalau ringan mungkin kalau lihat Punya punya teman nggak lain, ini salah, nggak kayak gitu, ini salah, dia itu ngajarin temannya, bukan kayak gini, lihat itu punya bunda gitu. Iya. Biasanya nggak kayak gini, itu garisnya tidak lurus sedikit aja dia komplain, Mbak. Jadi memang harus perfeksionis. Nah itu bagusnya kalau kita bisa ngarahin itu jadi bagus. Tapi kalau nggak bisa ngarahin, kalau salah ya caranya kita memberi masukan ke anak itu bisa jadi tantrum. Tantrumnya itu nanti bisa berjam-jam, Mbak. Nggak cukup 1-2 menit kayak gitu. Kalau Bunda Ayah sendiri nih pernah mengalami anak yang tantrum, terus cara menenangkan itu seperti apa nih? Iya, ya itu kebetulan kalau yang tahun ini yang sering tantrum ya memang Faisal. Mas Faisal. Tapi biasanya saya peluk, Mbak. Kan kalau ADHD autis biasanya nggak suka dipeluk ya. Tapi kalau Mas Faisal suka, makanya kemarin jadi ADHD mungkin ya. Dia suka kalau dipeluk, kemudian ditenang, kemudian saya ambil kasak. Zaman dulu saya belum tahu, pas belum ikut pelatihan nggak tahu itu kasak sensori itu kayak apa. Pakainya kayak lihat katanya harus ditenangkan pakai garukan ringan, halus atau pakai sikat ya. Kalau dulu pakai sikat biasa, Mbak, sikat Pepsodent yang lembut itu loh, ada bulu-bulu lembutnya. Nah itu tak tenangin pakai itu. Kemudian maunya apa gitu. Saya mengikuti arusnya, dia mau apa tak ikuti arusnya. Cuman ya kadang memang agak mengganggu teman-teman yang lain saat kita berbaur bersama gitu. Lagi belajar akhirnya teman-teman ikut terganggu. Terus lihat apa sih, tapi sekarang udah biasa. Udah tahu. Kita kan ada ruang isolasi, nanti kita isolasi dulu gitu. Paling lama berapa jam nih sampai nangis nih, Bun? Pernah? Karena biasanya kalau sudah dari berangkat sekolah sampai pulang sekolah gini, Mbak. Gini, Mbak. Mungkin bisa bertahan sampai jam-jam ya, tapi kadang itu kan di tempat saya itu ada beberapa wali murid yang masih menunggu anaknya kan. Ada ruang tunggu, tapi nggak ikut ke kelas, ada ruang tunggu. Kalau dengar Mas Faisal nangis, karena Faisal kan udah ditinggal sama ibunya, ditinggal ke rumah ya, maksudnya diantar aja. Nanti ditelepon itu kalau udah lama yang telepon bukan dari pihak sekolah, tapi dari wali murid. Itu anaknya nangis dari tadi nggak berhenti gitu. Kemudian nanti orang tua Faisalnya yang ke situ sendiri, karena yang telepon kan bukan dari sekolah, yang telepon dari wali yang lain kan mungkin nggak enak ya beliau ya. Padahal dia kalau ninggal anak itu dia bekerja, Bu. Kalau di tempat saya kan ada itu namanya empleng combro. Oh ini. Nah dia kerja di situ. Kemudian selagi anaknya sekolah kan dia bisa kejar target nih buat combro gitu. Tapi sementara dia menangis di sekolahan tuh kalau orang tuanya nggak datang sebenarnya nggak apa-apa juga ya, Bun? Nggak apa-apa, iya, justru orang tua itu kalau udah di sekolah nggak usah ikut campur deh orang tua gitu. Ini gantian di rumah gitu ya. Iya, itu tugasnya di rumah, ada buku penghubung, tenang aja gitu. Kalau saya sebagai pendidik, tolonglah wali murid kalau di sekolah biar kami yang nanganin, mau nangis mau gimana biar aja, nggak apa-apa. Iya, pasrahkan saja ke kami gitu. Iya kayak gitu, Mbak. Iya, jadi memang kadang orang tua yang lain yang ikut bingung, ikut kasihan, ikut gimana nih biar gitu akhirnya telepon gitu. Padahal sebenarnya ya
sudah percaya aja sama sekolah Iya. karena sekolah pasti menangani dengan baik ya. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Ais di Wonosobo. Ini saya mendengar percakapan Mbak Mita dan juga Bunda Aya tadi mengatakan bahwa memang kayaknya berat banget tugas pendidik nih. Nah, bagaimana sih peran yang lainnya? Adakah peran dari masyarakat juga, pemerintah juga agar kayaknya kok nggak berat di peran dari sekolah aja gitu. Iya, sip. Kebetulan satu ini kan namanya PAUD holistik integratif ya Mbak. Kalau pos PAUD itu kan yang membuat itu desa ya. Dari awal kita sudah holistik integratif, kita sudah bekerja sama. Apalagi saya juga selaku dulunya waktu pembukaan saya wakil ketua PKK. Saya sudah mensosialisasikan tentang adanya inklusivitas di PAUD holistik integratif. Nah, itu masyarakat insya Allah sudah mengerti. Kadang yang tidak mengerti itu ya nyun sewu ibu-ibu yang muda. Ibu-ibu muda itu kan kayaknya masih egoisnya itu masih tinggi ya. Anak saya harus yang terbaik, anak saya jangan gabung sama anak-anak yang takutnya ini itu. Padahal kita tahu ya ABK itu tidak menular kan. Tidak menular ya Mbak ya, bukan penyakit dan tidak menular. Nah, itu yang sering terlupakan. Jangan takut, itu ciptaan Gusti Allah. Setiap ujian pasti ada jawabannya gitu nggih. Nah, seperti itu sudah kami kondisikan karena kita juga bekerja dengan BKB, Bina Keluarga Balita. Kita bekerja dengan Posyandu. Kita bekerja dengan pemerintahan desa, Puskesmas, bahkan hitam di atas putih Mbak. Jadi sudah tenang aja kalau masalah untuk bekerja sama. Bahkan kita juga ada yang namanya PMT Mbak. PMT itu walaupun nanti masuknya lewat Posyandu tapi ada bagian untuk pos PAUD. Kita kan pos PAUD. Apalagi untuk anak-anak ABK yang memang nanti PMT-nya beda dengan anak-anak yang reguler gitu. Oke, tadi sudah dijawab ya. Memang butuh kerja sama semua pihak gitu ya, untuk bisa sama-sama bagaimana kita memberikan dan juga menemani anak berkebutuhan khusus ini setulus hati sesuai dengan tema kita hari ini. Tapi karena yang disampaikan oleh Bunda Aya ya bahwa ABK itu kan tidak menular, jadi tidak perlu ditakutkan. Apalagi kita semua sama-sama ciptaan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Nah, ini ada yang gabung dari Bowo di Watu Malang. Selamat sore. Saya pengen tahu profil dari sekolah Mutiara Pertiwi. Ya, walaupun anak saya di Watu Malang, tapi saya penasaran aja, siapa tahu nanti saya bisa mengabarkan, menginformasikan, menyebarkan kebaikan dari PAUD ini. Nah, mungkin bisa nih sedikit disepilkan nih, saking mungkin terpesonanya sama PAUD Mutiara Pertiwi ya. Saking telatennya nih mungkin ya Bunda ya. Mungkin boleh diceritakan atau di-spill sedikit tentang sekolahannya. Ya. Jadi dari awal dulu kita pas PAUD Mutiara Pertiwi itu kita berdiri tahun 2014 dulu dari PKK ya. Kemudian kita membuka 3 jenis layanan. Yang satu holistik integratif, itu 100% gratis. Holistik integratif. Kemudian yang kedua kelas reguler. Reguler itu berbayar walaupun uang komite itu kembali lagi ke anak. Dan yang ketiga adalah cerdas istimewa. Ada sedikit berbayar tapi itu dikembalikan untuk terapi anak. Jadi sudah include terapi gitu. Jadi saat masuk cerdas istimewa, orang tua tidak bingung lagi, kalau bayar terapi 75.000 mahal ya gitu. Itu udah include di pendaftaran. Karena kan minimal kita terapi itu 3 kali 1 semester. Nah, itu wajib dilaksanakan oleh orang tua. Kemudian untuk gurunya, kita itu memiliki 10 guru sekaligus terapis ya. Nah, itu ada guru ngajinya sendiri, ada guru kelasnya sendiri, guru pendamping sendiri. Terapisnya baru 2 ya, walaupun 2 insya Allah mencukupi lah karena rata-rata di bawah 10 setiap tahunnya untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Kemudian kita memiliki fasilitas Bu, untuk perpustakaan kita ada, multimedia kita gabung ya sama perpustakaan. Jadi kalau mau multimedia kita di ruang perpustakaan, ada kantornya, ada ruang kelasnya itu 3, sama ruang ABK-nya 1. Kemudian ada fasilitas APE itu alat permainan edukatif, ada yang di luar kelas, ada yang di dalam kelas gitu. Standar lah insya Allah. Dan sekolah kita itu seperti kereta api Bu.
Kapan-kapan main deh Banyak gerbongnya apa gimana nih? Bukan, Ada jadi masinisnya? iya panjang sekali. Jadi dari luar kita kan udah melakukan berbagai perubahan ya. Jadi dari kita menghadap ke matahari, ternyata kalau menghadap ke matahari itu kok apa Silau. paginya ya silau sekali. Kita ubah jadi menghadap ke sana ke sini gitu, udah 3 kali rombak. Itu kayak kereta api. Jadi kalau sudah masuk bleng ke PP Mutiara Pertiwi, itu kalau mau keluar harus ke depan lagi. Dari depan ke belakang gitu, walaupun ada pintu darurat, tapi insya Allah sudah sesuai standar, kita sudah terakreditasi B gitu. Wah, keren sekali Iya. ya. Ini selain seperti kereta api yang panjang gitu ya, sabarnya juga panjang banget ternyata ya. Ini ada terapisnya juga di sana ya Bunda Iya. ya. Jadi luar biasa sekali, ini salah satu contoh sekolah inklusi dari jenjang kelompok bermain atau PAUD ya. Kemudian juga mungkin Pesona Inspira ada yang mau gabung silahkan di 0823 2383 9996 sebelum kita menuju ke harapan dan juga closing statement dari Bunda Aya. Nah sebelum kita pamit sebelum closing statement mungkin ada tips atau mungkin ada pesan dari Bunda Aya nggak sih untuk para orang tua dan juga untuk para tenaga pendidik atau juga masyarakat nih terkait penerimaan anak-anak berkebutuhan khusus dan juga sesuai tema kita menemani anak berkebutuhan khusus setulus hati seperti apa, silahkan. Oke, yang pertama dari sekolah dulu ya. Harapan saya untuk sekolah-sekolah sewonosobo, tolonglah jangan takut menerima anak-anak ABK. Pasti ada jalannya. Contohnya saya itu tidak bermodal dan lain-lain, tapi ada jalannya sampai bisa bekerja sama dengan PSLC. Kemudian untuk orang tua, marilah kita bersama-sama masukkan selipkan dalam parenting bahwasanya ABK itu harus kita junjung. Jangan sampai kita menyisihkan anak-anak berkebutuhan khusus. Pasti kita sisipkan di parenting kita bersama orang tua. Kemudian kepada masyarakat umum, mungkin kita bisa bekerja sama ya di lingkungan masyarakat kita agar harus speak up tentang ABK. Jangan sampai kita tahu-tahu anak saya itu ternyata nilainya 0 terus karena ternyata itu berkebutuhan khusus, baru tahu setelah SMA gitu, jangan sampai. Kemudian yang terakhir untuk pemerintah. Nah, kalau harapan saya coba kalau pemerintah Kabupaten Wonosobo itu melakukan screening itu mulai dari jenjang PAUD. Jadi kalau ada anak-anak yang berkebutuhan khusus yang tidak kasat mata ya Mbak ya, kadang-kadang tidak kelihatan, kecuali kalau yang disabilitasnya kelihatan sih udah terlihat ya. Kadang ada yang kasat mata, itu mohonlah kita tambahkan, dihimbau, kalau tidak bisa wajib ya dihimbau untuk masuk ke jenjang PAUD itu ada screening awal. Insya Allah saya siap membersamai, gratis boleh deh gitu. Kayak gitu untuk pemerintahnya. Ya jadi memang butuh screening awal banget gitu agar tahu penanganan yang terbaik yang harus dilakukan itu seperti apa gitu. Betul ya. sekali. Agar penanganannya untuk anak tuh sesuai gitu. Nah ini terakhir pertanyaan, Ade langsung gabung dari Ade di Wonosobo. Bun, saya penasaran nih Bunda Aya akan jawab apa nih kalau misalnya tadi Faisal juga masih ada di sekolah, kemudian ada penerimaan siswa baru yang mengatakan masih ada ABK, masih ada Faisal, saya mau daftar di sekolah lain aja, atau kira-kira nanti Bunda Aya mau tetap mempertahankan Faisal atau mungkin akan mempersilahkan yang tadi mau daftar itu. Nah, silahkan Ibu. Gini Mbak, kalau saya itu kan bukan lembaga yang mencari profit ya. Kalau cari profit saya udah berapa 12 tahun nih ya, Bun, ya? gajinya kembali lagi ke sekolah. Kita bukan sekolah yang profit, jadi saya tetap mempertahankan Mas Faisal. Nanti mungkin ada nanti orang tua yang seperti itu akan ada kita pendekatan dari hati ke hati. Kalaupun tetap tidak mau, namanya sekolah itu di mana saja boleh. Yang penting anak tetap sekolah. Saya tidak pernah harus di PP Mutiara Pertiwi ini, tidak pernah. Kalau memang Bapak Ibu cocok dengan layanan kami, alhamdulillah. Kalau ada yang tidak cocok akan kami perbaiki lagi, begitu. Tapi untuk saya harus memilih salah satu, itu tidak bisa Mbak. Jadi ya memang begini keadaannya, kita harus menerima. Saya sudah bunyinya labelnya holistik integratif, otomatis saya harus inklusif gitu. Seperti itu. Iya, jadi kita sesuai prosedur ya, inklusif dan juga semua hak
semua anak mendapatkan hak yang sama Betul. di bidang pendidikan. Nah, ini sudah ada di penghujung acara. Terima kasih yang sudah gabung. Terima kasih banyak ya. Semoga tadi pertanyaan-pertanyaannya sudah terjawab. Dan karena kita sudah di penghujung acara, sebelum pamit mungkin ada closing statement dari Bunda Ayah. Silahkan Bunda. Oke, saya kasih pesan dulu dari Ya. untuk para orang tua se-Kabupaten Wonosobo ini. Jangan sampai kita tidak mau screening ya. Screening awal itu penting, apalagi kalau sudah ada tanda-tanda. Kan kadang ada tanda-tandanya ya. Orang tua mohon untuk melakukan screening awal sebelum kita memasukkan ke sekolah, ataupun syukur-syukur sekolah memiliki akses untuk screening. Kemudian yang kedua, ibu-ibu semuanya melihat tumbuh kembang anak. Kan ada nih kartu KIA, dilihat dulu apakah seusia anak saya itu sudah sesuai belum. Itu perlu sekali, wajib orang tua. Kemudian fase kehamilan ya Bapak Ibu, ibu-ibu semuanya, mari kita tingkatkan, prioritaskan waktu kehamilan agar anak-anak itu tidak mengalami yang namanya autis atau ABK dan lain-lain. Itu penting sekali karena 50% itu terjadi karena gangguan kesehatan ibu. Kemudian yang keempat, jangan beri anak HP lebih dari 30 menit. Itu yang susah sekali pasti ya Bu. Silakan biar itu demi kebaikan anak-anak kita. Jangan sampai anak berjam-jam main HP. Itu akan menurunkan konsentrasi, menurunkan kecerdasan anak. Itu penting sekali, ibu-ibu mohon diperhatikan. Jadi maksimal 30 menit berikan HP, setelah itu jangan, syukur-syukur tidak berikan HP. Kemudian yang keenam, jangan malu. Bagi ibu-ibu yang memiliki anak berkebutuhan khusus, jangan malu. Kita perjuangkan hak anak kita bersama-sama. Kalau ibu malu, akhirnya ibu tidak menyekolahkan anak, tidak memberikan terapi kepada anak, yang kasihan anak ibu sendiri. Kemudian semangat terapi, diselesaikan terapinya, jangan 1-2 kali tapi dituntaskan. Dan yang terakhir, masukkanlah anak ke sekolah gitu, jangan malu-malu, begitu ya Mbak ya. Ya, apalagi nih juga para orang tua yang mungkin punya anak berkebutuhan khusus, jangan malu untuk menyekolahkan anak, karena anak juga punya hak untuk berpendidikan gitu. Ada yang mungkin orang tuanya malu terus diumpetin, ada juga ya Iya, Bunda? ada ya. Banyak sekali. Makanya harus pede aja, karena kita semua punya hak yang sama, apalagi anak-anak untuk mendapatkan pendidikan. Nah, ini terakhir mungkin Bun ada yang bertanya sebelum kita tutup nih ya. Satu lagi pertanyaan nih, boleh Bunda Ayah, kalau misalnya tidak ada keluhan atau mungkin tidak ada hal-hal yang mencurigakan, apakah dari awal nih anak baiknya tetap dicek kesehatan atau di screening untuk mengetahui anak ini bermasalah atau tidak? Walaupun saya lihatnya anaknya sehat-sehat aja sih. Iya, oke. Kalau di sekolah saya sendiri wajib ikut screening, karena kan kita tidak kita itu mau melihat anak itu kemampuan awalnya seperti apa gitu. Apakah sudah sesuai atau belum. Kadang bukan masalah ABK ya. Mungkin bisa jadi yang nantinya jadi stunting itu kan juga bisa. Jadi screening awal itu bukan melulu untuk melihat apakah ini anak itu ABK atau tidak. Iya, begitu. Semoga terjawab pertanyaannya ya. Semoga di sekolah-sekolah juga sudah menerapkan nih ada screening seperti di Mutiara Pertiwi ya. Kalau begitu terima kasih sekali Bunda Ayah, luar biasa sekali hari ini. Semangat selalu pokoknya dalam mendampingi teman-teman berkebutuhan khusus di Mutiara Pertiwi. Semoga ini Mutiara Pertiwi menjadi sekolah yang lebih baik, lebih inklusi, menjadi motivasi untuk sekolah-sekolah yang lainnya. Sekali lagi terima kasih Bunda Ayah. Iya, sama-sama. Iya, sampai ketemu lagi Bunda. Salam untuk Mas Faisal dan juga teman-teman di sana ya. Oke, kalau gitu Pesona Inspira, terima kasih juga yang sudah gabung di 0823 23839996. Saya Mita dan juga Bunda Ayah harus pamit. Sampai jumpa. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.